Hai, halo, kenalin nama aku Diana. Aku udah tinggal di Jerman atau aku baru tinggal di Jerman selama 5 tahun, tepatnya di Berlin. Dan sekarang ini aku mau bikin video, sit down video lagi mengenai ternyata tuh ada beberapa kosakata dalam bahasa Jerman yang mirip-mirip loh sama bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa aja? Sebelum aku mulai videonya, please subscribe, likes, dan komen. Dan gabung menjadi keluarga aku. So, aku nggak lama-lama lagi, langsung kita ke nomor 1. Kalau misalnya nih, kalian udah pernah ke Jerman, atau kalian sekarang lagi di Jerman, atau kalian tinggal di Jerman sekarang, atau kalian pernah jalan-jalan ke Jerman, kira-kira kalian bisa nebak gak sih nomor 1 yang aku mau sebutin ini apa? Coba, aku tunggu 5 second. Ya, bener banget. Gratis. Jadi, di dalam bahasa Jerman itu, gratis sama bahasa Indonesianya juga gratis. Jadi kalau bahasa Indonesia gratis, bahasa Jermannya juga gratis. Secara penulisan, pengucapan sama, gratis, gratis. Dan artinya juga sama, gratis. Jadi ini waktu aku baru pertama kali ke Jerman ya, aku melihat tulisan ini nih di supermarket gitu, gratis. Lah, itu kan bahasa Indonesia gitu kan. Dan aku yakin banget sih ini bahasa Indonesia gratis ini itu kita adopsi dari bahasa Belanda karena kita ini kan dijajah sama Belanda ya, dan otomatis ada beberapa bahasa Belanda yang kita adopsi menjadi bahasa Indonesia. Terus apa hubungannya dengan bahasa Jerman? Karena ternyata bahasa Belanda dan bahasa Jerman itu agak 11-12 juga mirip-miripnya. Agak kayak saudara sepupuan lah ya. Artinya itu kadang mereka sama, cuman secara pengucapan dan penulisan agak beda. Dan secara aksen, cara bicara orang Jerman dan orang Belanda tuh memang agak beda kan. Cuman kalau mau dikulik nih lebih dalam itu sama artinya. Jadi agak rada-rada mirip. Mungkin kayak kalau kita tuh kayak bahasa Indonesia dan Melayu gitu kali ya. Mungkin. Oke, jadi yang pertama itu gratis dalam bahasa Indonesia, bahasa Jermannya juga sama, gratis. Terus yang kedua ada handuk. Benar, handuk yang kita pakai buat mandi itu di dalam bahasa Indonesia itu kan handuk ya. Kalau di bahasa Jerman itu Handtuch. Handuk, Handtuch. Kemudian yang ketiga itu ada rok. Iya benar, rok yang kalau kita pakai itu yang perempuan suka pakai itu kan, rok. Nah, di dalam bahasa Jerman juga sama, rok. Jadi bahasa Indonesia rok, di dalam bahasa Jerman juga rok. Tapi bedanya kalau di dalam penulisan di bahasa Jerman itu seperti penulisan bahasa Inggris yang rock, penyanyi rock itu loh, yang lagu rock gitu, ROCK gitu ya kalau dalam bahasa Jerman. Kalau bahasa Indonesia kan ROK aja gitu. Tapi secara pengucapan dan arti sama, rock, rock. Kemudian ada tas. Nah, kalau di bahasa Indonesia tas kan, tas yang perempuan suka pakai gitu ya. Tas. Kalau di bahasa Jerman Tasche. Tas, Tasche. Nah, ini sekedar informasi lagi. Kalau di dalam bahasa Jerman semua kata benda itu menggunakan artikel, ada artikel yang mengikuti di depannya. Nah, di dalam bahasa Jerman ada 3 artikel yang mengikuti di depannya itu ada der, itu adalah maskulin, die itu feminim, dan das itu neutral. Kenapa begitu? Jangan tanya gue ya, Bo, karena gue juga nggak tahu kenapa begitu. Gue aja sampai sekarang masih pusing dengan artikel ini. Dan dia tuh nggak ada formulanya untuk ngapalin, untuk tahu kalau kata benda ini artikelnya ini. Nggak ada formulanya, Bo. Jadi lu mesti ngapalin. Dan kadang ada sih sedikit kisi-kisinya, misalnya kalau ini akhiran ini biasanya artikelnya feminin gitu kan. Cuman ya gitu deh. Pokoknya hari ini sih aku nggak mau ngebahas itu karena gue bukan guru bahasa Jerman dan gue di sini juga nggak mau ngajarin bahasa Jerman. Karena memang bukan bidang gue, takut gue salah karena gue pun masih belajar.
Terus gue juga bukan orang Jerman. Jadi gue di sini cuman mau ngulik aja nih beberapa kosakata bahasa Jerman yang ternyata mirip dengan bahasa Indonesia. Oke, kita terusin. Tadi itu udah di mana ya? Di nomor 4 ya kalau nggak salah, tas dan Tasche. Tas, Tasche. Kalau pakai artikel di Tasche. Jadi nanti artikelnya aku masukin juga di sini ya. Selanjutnya itu ada lampu. Lampu. Nah, lampu itu kalau di bahasa Indonesia kan, kalau di bahasa Jerman lampe. Lampu, lampe. Die Lampe. Lampu, lampe. Bedanya. Lampu, lampe. Tapi pengertiannya sama. Selanjutnya itu ada koper. Benar, koper. Kalau kalian suka traveling, pasti kalian sering bawa koper kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu koper. Kalau di bahasa Jerman Koffer. Koper, koffer. Koper, koffer. Koper, koffer. Selanjutnya ada besuk. Nah, ini nih agak unik nih karena di dalam bahasa Indonesia kalau besuk itu, kata besuk itu kan lebih spesifik kalau kita kayak ngunjungin orang sakit gitu kan ya. Kalau kita besuk orang ke rumah sakit atau besuk orang ke rumahnya, itu baru kita pakai kata besuk itu, ya nggak sih? Nah, kalau di Jerman itu besuh. Besuk, besuh. Tapi kalau di Jerman ini apapun bentuk kalian mengunjungi orang, mau ngunjungin temen ke rumah, ngunjungin keluarga lo ke rumahnya, atau apapun itu mengunjungi orang, atau kalau bahasa Inggris visit ya gitu ya, itu mereka pakai besuh. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih ke spesifik besuk itu ke orang sakit, kalau ke Jerman ya lebih mengunjungi apapun yang kamu, siapapun yang kamu kunjungi itu, ya itu namanya besuh. Besuk, besuh. Kemudian ada waslap. Nah, waslap itu kan yang handuk kecil yang kayak kita bisa masukin tangan ke dalam itu. Itu kan bisa dipakai buat mandiin baby, atau kalau misalnya kalian mau cuci muka aja, atau mau cuci-cuci ketek, atau mau kayak basah-basah dikit aja nggak pengen mandi gitu kan, itu kan bisa kita pakai waslap. Kalau di bahasa Jerman, waslappen. Waslap, waslappen. Waslap, waslappen. Kalau selanjutnya nih, ada kantin. Ya, kantin. Kantin yang kalau di sekolah itu kan ada kantin, di kantor kita ada kantin biasanya kan. Nah, di Jerman juga sama. Di bahasa Indonesia kantin, kalau di bahasa Jerman kantine. Kantin, kantine. Selanjutnya ada bensin. Bensin. Ya, di bahasa Indonesia bensin, kalau di bahasa Jerman benzin. Bensin, benzin. Jadi dia lebih ke Z ya. Kalau di bahasa Jerman kan S bensin, kalau bahasa Jerman benzin. Mungkin nih aku secara pengucapan ini agak rada-rada nggak mirip ya, karena aku juga bukan orang Jerman dan aku juga masih belajar, mohon dimaafin. Terus ada tante. Ya, benar. Aku yakin banget sih ini juga diambil dari bahasa Belanda, tante. Kalau di bahasa Indonesia itu tante, di bahasa Jerman juga sama, tante. Tante, di tante. Tante, tante. Terus ada nanas. Nanas. Ya bener, nanas. Nanas buah ya, bukan gue. Kalau gue kan nana gitu ya. Nanas. Kalau di bahasa Jerman, ananas. Nanas, ananas. Selanjutnya ada hem. Hem itu yang apa sih, yang baju cowok yang berkerat terus ada kancingnya, kita sebutnya hem kan ya. Sama, di Jerman juga hem, tapi dia ada akhiran D-nya, jadi hem, hemp, hem, hemp. Terus kera, kera baju. Kalau di bahasa Indonesia kera, kalau di bahasa Jerman kragen. Kra, kragen. Ini sih mungkin rada-rada agak enggak mirip secara penulisan dan pengucapan. Cuman ada beberapa huruf yang bisa jadi pengingat kita kalau kita mau belajar bahasa Jerman. Oh, kalau bahasa kalau bahasa Indonesianya kragen itu kera. Oh, mirip ya sama bahasa Indonesia. Jadi bisa cepet ngingetnya gitu kalau mau belajar kosakata dalam bahasa Jerman.